Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa salisuha masu farji adamiyin. Betul ya? Adapun yang ketiga dari 4 perkara yang membatalkan wudu, yaitu memegang kemaluan manusia, au mahalli qat'ihi, atau memegang tempat buntungnya kemaluan manusia, walau limayitin, sekalipun kemaluan manusianya itu bagi mayit, yakni punya mayit, au saghirin, atau anak kecil, qubulan kanal farju au duburan, kemaluannya yaitu depan adalah kemaluan itu atau belakang, muttasilan au maqtu'an, yaitu nempel, masih menyatu atau buntung, illa ma quti'a fil khitani, kecuali apa-apa yang putus yang dibuntungkan pada khitan. Wa naqidu minad duburi multaqal manfadhi, adapun yang membatalkan wudu daripada dubur itu tempat bertemunya lobang. Wa min qubulil mar'ati multaqa syafraiha alal manfadhi la ma wara'ahuma kama halli khitaniha, dan yang membatalkan wudu dari kemaluan depan perempuan itu yaitu tempat bertemunya dua bibirnya perempuan, alal manfadhi, atas lubang, lama wara'ahuma, bukan barang yang selain dibalik daripada keduanya, kama halli khitaniha, seperti tempat khitannya perempuan. Naam, yusannul wudu'u min massi nahwil anati wa batinil alyati wal unsayaini wa sya'rin nabata fawqa dhakarin wa asli fakhidhin wa lamsi saghiratin wa amrada wa abrasa wa yahudiyin wa min nahwi fasdin wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin. Akan tetapi disunahkan oleh berwudu dari lantaran memegang seumpama bulu kemaluan dan bagian dalam bokong dan 2 biji telur ya, wa sya'rin, dan bulu nabata fawqa dzakarin, yang tumbuh di atas zakar, wa asli fakhidhin, dan memegang pangkal paha, wa lamsi saghiratin, dan menyentuh perempuan yang masih kecil, wa amrada, dan orang yang belia, wa abrasa, dan orang yang belang, wa yahudiyin, dan orang Yahudi, wa min nahwi fasdin, dan dari seumpama berpetik, wa nadharin bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat, walau ila muharramin, dan sekalipun walau ila mahramin, sekalipun memandangnya yaitu kepada mahram, wa talaffudhin bi maksiatin, dan daripada melafalkan dengan maksiat, wa ghadabin, dan marah,
wa hamli mayitin dan memikul mayit, wa masihi dan memegang mayit, wa qassi dhufrin dan memotong kuku, wa syaribin mencukur kumis, wa halqi ra'sihi dan mencukur rambut kepalanya, wa kharaja bi adamiyin. Segini sepertinya ya, panjang sekali. Wah, 2 kali ngaji kita. Dikit lagi. Wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati. Ndak apa-apa ini, dipotong segini ya. Nah, kalau waktunya ada kita terusin. Ini belum selesai tapi panjang ini uraiannya. Wallahu a'lam bishawab dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang batal-batal wudu. Artinya apa saja yang bisa membuat wudu jadi batal. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Maknanya 4 perkara, salah satu dari 4 ini yang membuat wudu jadi batal. Pertemuan ini memasuki nomor 3 dari 4 perkara itu. Wasalisuha massu farji adamiyin. Ketiganya yang membuat wudu jadi batal yaitu memegang kemaluan manusia. Pertama, memegang mas bahasa Arabnya. Kita harus paham perbedaan bahasa Arab. Kalau diawali dengan lam dibacanya lames, bukan lemes, lames. Beda antara mas dengan lams. Sebab ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya makna. Ada makna lain. Ada mas, ada lames. Mas memegang, lames menyentuh. Itu beda. Setidak-tidaknya ada 7 perbedaan antara memegang dan menyentuh. Kalau memegang sendiri bisa. Kalau menyentuh tidak bisa tidak 2 orang. Memegang kemaluan ndak mesti kemaluan orang. Kemaluan sendiri bisa. Kalau bersentuhan kulit laki dan perempuan itu enggak bisa. Kalau sendiri mesti 2 orang. Itu perbedaan antara arti memegang dan menyentuh. Kedua, kalau memegang sejenis bisa. Laki memegang kemaluan laki-laki tetap batal. Kalau bersentuhan ndak bisa. Kudu 2 jenis, laki sama perempuan. Ada orang namanya Budi, dia punya teman namanya Madun. Si Budi punya Madun dipegang, batal karena megang. Tapi kalau menyentuh ndak bisa. Kalau sejenis, si Budi menyentuh badannya Madun, ndak batal karena menyentuh. Ini beda antara memegang dan menyentuh. Kemudian kalau memegang itu yang dipegang kemaluan. Kalau bukan kemaluan ndak batal wudu. Kalau menyentuh ndak mesti kemaluan. Mau kulitnya selamat, sentuhan laki perempuan batal.
Kemudian kalau memegang enggak mesti baligh. Biar masih bayi dipegang, batal. Kalau kemudian bersentuhan, kalau masih bayi pegang selama nama kita, enggak apa-apa. Ini kalimat menyentuh dan memegang. Jadi memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik riwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Muwatta. Juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Imam Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra'nya. Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Imam Daraqutni di dalam Sunannya, dan masih banyak. Semuanya mengerucut daripada Sayyidina Busrah bin Safwan. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza massa ahadukum dzakara falyatawadda." Apabila salah seorang anda memegang zakarnya, maka wajib wudu, kata Nabi. Itu menunjukkan memegang zakar batalin wudu, karena Nabi nyuruh berwudu. Buat apa Nabi nyuruh wudu kalau memang tidak batal? Nyuruh pekerjaan yang sia-sia. Itu menunjukkan memegang zakar itu wudu, batal wudu. Tapi hadis itu zakar, ada hadis yang lain di dalam Sunan Ibnu Majah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis itu sahih dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Siapa yang memegang farjinya, kalau farji kemaluan depan atau belakang, tapi kalau zakar kemaluan depan, itu maksudnya bukan itu, depan ke belakang ke. Kalau dipegang, wudunya batal. Tapi tentu yang membatalkan ini bila tidak ada penghalang megangnya. Kalau sampai memegangnya ada penghalang, ya tidak. Kan bukan megang zakar, megang kain. Begitu, ya kan? Begitu. Masa kita bilang begini, dikata megang tangan, kan megang baju. Begitu, begitu. Jadi ini zakar dipegang ya kena kain, kena celana, enggak apa-apa. Ada penghalang. Dari mana itu? Ada penghalang enggak apa-apa. Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Imam Al-Baihaqi di dalam Sunannya, terus Daraqutni di dalam kitab Sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man afdha ila farjihi wa laisa dunahu sutra." Dalam riwayat yang lain, "Wa laisa dunahu hijab faqad wajaba alaihil wudu." Kata Nabi, siapa orang yang memegang kepada kemaluannya tanpa penghalang, maka wajib berwudu. Itu menunjukkan kalau ada penghalang tak mengapa. Tapi yang membatalkan wudu ini kemaluan manusia. Itu bahasa kitab Fathul Mu'in, wasalisuha massu farji adamiyin. Ketiganya memegang kemaluan manusia.
Kemudian ada kita orang punya sapi, rencananya kelak Idul Adha mau dikorban, sapi laki, lalu kita pegang kemaluannya. Kita punya wudhu, kita pegang kemaluan sapi, batal nggak wudhu kita? Hah? Batal nggak? Kenapa? Bukan manusia. Kalau begitu pulang haji mau saya pegang-pegang, lain cerita ini. Ini lagi bab batal atau tidak batal. Begitu. Jadi kalau bukan manusia dipegangnya tidak batal. Kenapa? Laisa bimadhinnati syahwah. Kalau binatang mah tidak ada syahwat secara umum, maka tidak diwajibin berhijab. Binatang mah enggak disuruh pakai kerudung, pakai celana. Emang ada kambing pakai pempes? Kagak. Ente lihatin boleh. Kalau begitu saya melihatin pantat kambing aja, monggo. Kalau mau begitu, enggak ngaruh. Begitu. Ini tidak batal karena bukan manusia. Bagaimana kalau lupa megangnya? Mau lupa mau sengaja, habis wudhu, mandi, telanjang wudhu, lupa kepegang. Waduh, kepegang. Lupa. Kalau lupa kan nggak apa-apa. Mau lupa mau kagak. Karena nabinya bilang man massa farjahu, siapa yang megang kemaluannya. Nabi tidak merinci sengaja atau lupa, namanya umum. Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Universalnya sebuah ucapan itu meliputi berbagai keadaan. Oleh karena itu mau sengaja mau lupa maka batal wudunya. Kenapa batal? Lupa. Kenapa batal? Megang. Ini megang ini pokok. Jadi mau lupa mau sengaja. Kalau kemaluan itu batal. Kemudian kita nemu di jalanan, pulang haji, ini apa ini ya? Kemaluan orang buntung. Ya Allah, buntung kayak jamur kata dia. Jadi dia punya wudhu dipegang, ini kemaluan. Maluan doang, udah buntung. Batal enggak? Hah? Kenapa? Kemaluan manusia. Gitu. Kalau megang kemaluan manusia, mau masih nempel, mau buntung, umum, begitu, tetap batal. Itu kemaluan. Bagaimana ada orang dipotong kemaluannya, saking kejamnya, dilihat dia selingkuh, gitu. Sekarang judulnya pelakor, macam-macam, udah ganti, apalah namanya. Ada orang selingkuh, ketahuan, dia kagak pakai polisi aja, buntungin aja, habis, nggak punya rudal dia, tinggal sisanya, ininya doang, akarnya doang, bonjolannya dipegang. Batal nggak? Kenapa? Kemaluan, akar kemaluan masih disebut kemaluan, itu batal. Batal itu makna au mahalli qat'ihi, atau memegang
yang buntungnya, tempat buntungnya, tempat di mana dia buntung, ini akarnya dipegang, masih nyetrum, dut-dutan ini masih batal dia dipegang ini kalau enggak punya wudhu. No kemaluan itu batal, memegang kemaluan. Tapi ada madhab Abu Hanifah, megang kemaluan tak batal. Kalau Abu Hanifah enggak batal. Ada hadis Abu Hanifah, cuman hadisnya tidak kuat ya. Sayang Abu Hanifah meninggal 150, Imam Syafi'i baru lahir, jadi belum dapat hadis-hadis yang tadi. Nabi ditanya oleh muridnya, Nabi megang kemaluan bagaimana? Begitu. Nabi jawab, itu kemaluan itu organ tubuh bukan? Yo, organ tubuh. Tanganmu organ tubuh bukan? Organ tubuh. Megang tangan batal enggak? Enggak. Innama hiya bid'atun minka. Itu adalah organ tubuhmu. Enggak batal. Abu Hanifah pakai hadis itu dibantah oleh banyak ulama. Megang kemaluan lain kalau itu mau dipegang begitu, megang tuh lain. Ada banyak penipuan, judulnya message beda sama urut. Kalau urut sama message itu beda. Kalau urut yang tadinya kaku jadi lemes, itu urut. Kalau yang message itu yang tadinya lemes jadi kaku. Ya Karim, kayak paham nih, belum balik ini. Jangan dicatat Pak Jalim, jangan. Bagaimana kalau kita memegang kemaluan orang yang sudah mati? Mati apa meninggal? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Terserah aja dah. Kemaluan orang mati kita pegang. Ini ada orang meninggal, kita pegang kemaluannya, batal enggak? Kenapa batal? Manusia mau mati ke mau hidup ke, ini judulnya manusia. Ini kalau memegang kemaluan manusia ini yang batal, yang megang apa yang dipegang? Hah? Yang dipegang batal enggak? Kenapa? Hah? Enggak, ini hidup. Dua-duanya hidup. Si A memegang kemaluan si B, pegang. Yang batal siapa? Yang megang. Si B batal enggak? Kenapa? Enggak megang. Iya. Iya, enggak megang dia. Ini judulnya yang megang. Dia mau dipegang. Dipegang tuh namanya korban. Yang megang ini namanya pelaku. Yang dihukum tuh korban apa pelaku? Dia pelaku. Dia mau kagak. Kecuali beda kelamin. Bininya megang kemaluan lakinya, itu udah bersentuh dulu sebelum megang. Lain cerita. Gitu, lain. Ausaghirin, ada orang tua punya anak. Ada orang punya anak baru lahir, baru seminggu, dia pipis, dicebokin sama ibunya. Batal enggak itu ibunya? Kenapa? Memegang kemaluan. Judulnya memegang.
enggak ngaruh. Walau limayitin, kata Fathul Muin, sekalipun yang Anda pegang punya mayit, itu Anda pegang batal, sebab namanya kemaluan manusia. Bagaimana punya anak kecil dipegang, batal enggak? Tanya, itu anak kecil manusia bukan? Begitu. Oh manusia, pegang, batal karena manusia. Tuh begitu. Kemaluan mana yang batalin? Kubulan kanal farju au duburan, mau depannya ke, mau belakangnya ke. Kalau judulnya kemaluan, yang dipegang batal. Karena nabinya man massa farjahu, farji umum, depan farji, belakang farji, bahasa Arab. Kemaluan itu mau depan mau belakang, itu sama saja. Kalau dipegang, wuduknya batal. Muttasilan au maqtu'an, masih nempel atau sudah copot, dipotong, buntung. Tadi contohnya pulang dari masjid nemu kayak jamur nih, diambil, pegang, wudunya karena kemaluan. Tapi kalau kemaluan ini yang buntung ini dibakar jadi abu, kita pegang abunya nih, batal enggak? Yang bener nih, batal enggak? Kenapa? Iya, megang abu. Yang batalin megang kemaluan. Begitu. Andai ada begitu, kan bisa aja pulang dari ngaji ditanya, ya kan? Iya, ada dijawab ya orang agama. Terus bagaimana kalau kulub? Kulub, tahu kulub enggak? Tutupnya ya. Megang kulub ini dilihat masih nempel enggak tuh kulubnya, begitu. Kalau kulubnya masih nempel, kita pegang itu kulub, batal. Karena masih disebut kemaluan, belum kulub, masih kemaluan. Gitu. Karena masih nempel, nyetrum. Kalau masih nempel, nyetrum. Bagaimana kalau kulubnya udah pisah, udah sunat, ditaruh orang dulu di kelapa muda, begitu, begitu enggak? Waduh, ini orang dulu berarti. Udah ditaruh, dipegang nih kulubnya nih. Kita punya wudu, batal enggak? Kenapa? Hah? Megang kulub, bukan megang kemaluan. Kau udah pisah. Itu makna illa maquti'a fil khitan, kecuali kulub yang sudah begitu. Karena khitan ini wajib laki apa perempuan, sama punya perempuan juga. Namanya bidhr bahasa Arabnya. Itu yang kayak cengger jago, perempuan. Mana yang kayak cengger jago? Udah pulang aja bini, mana sih kasih Ustaz itu kada punya jago? Tiduran. Begitu. Begitu. Itu kalau dia masih nempel kita pegang. Tapi kalau dia udah sunat, karena perempuan ini wajib juga disunat, dibuang tuh itunya. Nah, dia nemu cocok nih buat bikin cincin. Itu kita pegang itunya tuh punya wudu. Bagaimana kira-kira? Batal enggak? Enggak.
Ini ma quti'a fil khitan, enggak batal wudu. Pertanyaannya mana yang batalin? Yang disebut zakar tu mana? Kemaluan yang batalin wudu tu mana? Batangnya, rudalnya, rudal, batangnya. Ini bahasa ndak perlu malu, zakar. Ada orang pakai bahasa diganti-ganti. Orang dulu orang kampung mandi di kali, mandi di kali, diikut abahnya mandi dia di kali. Abahnya tak pakai celana. Anaknya nanya, apa itu? Kata anaknya, abahnya pakai ganti nama, Singkong. Oh, jadi anaknya bilang, oh itu namanya Singkong. Anaknya, anak kecil itu rekamannya bagus. Satu hari dia ikut ibunya mandi juga di kali. Orang dulu begitu. Dia nanya sama ibunya itu, ma apa itu? Dia bilang marmut. Marmut. Ini namanya kacau, ngerubah-rubah bahasa ini. Maka kemudian satu hari anak itu berkata kepada tetangganya, aduh semalam singkong dimakan marmut. Ini gara-gara ibu bapaknya ini yang kacau, yang model begini nih. Nggak benar ini. Bahasa itu yang benar-benar aja, jangan diganti-ganti. Ini kayaknya ngaji bab begini semangat kayaknya pada. Apa enggak punya ini? Gitu. Kalau dubur tuh mana yang batalin? Yang batalin rumah kancing, yang hitamnya itu yang disebut batalin, yang disebut dubur. Jadi yang laki mana yang batalin? Batangnya ini nih. Kalau kulupnya nempel sama kulupnya, ini yang batalin. Di luar ini nggak batalin. Ntar nih di luar ini, mana? Pangkal paha, bulunya, telurnya. Dia pegang telur. Telurnya, telur ya namanya. Apa namanya? Baso. Iya baso katanya. Begitu. Ini ngerubah-rubah lagi ini bahasanya. Udah dibilang jangan dirubah ini. Gitu. Itu kemudian dipegang. Pegang dia punya bijinya itu. Punya wudu pegang bijinya. Batal enggak? Kenapa? Bukan kemaluan. Itu biji, bukan kemaluan. Lain. Itu enggak. Yang itu laki. Dubur mana dubur? Dubur itu yang disebut membatalkan wudu itu yang mananya? Yang hitamnya. Yang hitamnya ini mana ya? Pulang ngaji bininya suruh nonggeng. Mana sih yang hitamnya kata si guru itu? Oh ini yang batal. Begitu. Yang kata orang Inggris liang tai gitu. Iya, itu yang batalin. Kalau ini pantat ya kagak, gatal garuk-garuk kagak. Itu bukan dubur. Bukan. Ini maksud dubur. Biar kita paham. Kalau perempuan yang mananya yang batalin? Jadi perempuan ini saudara, kita harus maklum. Orang perempuan itu kalau laki sama perempuan itu beda. Di antara beda, kalau laki-laki itu punya mulut satu. Kalau perempuan punya mulut berapa? Mana-mana? Iya itu perempuan. Mulutnya berapa? Jadi kalau dia ngomel-ngomel sing sabar no. Kalau dia ngomel sabar.
emang mulutnya enggak atuh. Doa dia. Doa. Kudu sabar. Ini yang perempuan yang batalin yang mananya? Yaitu tempat bertemunya dua bibir bawahnya. Ini yang batalin. Yang bertemu bibirnya. Ini jidat bawah enggak jidat? Perempuan jidatnya dua. Ustaz Ali tahu itu. Jangan dicatat bagian ini. Itu yang batalin tempat bertemunya dua bibir bawah. Begitu. Di luar itu enggak batalin. Seperti tempat yang disunatnya, cengger jagonya, itu dipegang, enggak batal. Tapi jangan ampe kena tepinya, batal kalau kena. Begitu. Itu batasan mana batal mana tidak. Itu diantara yang batalin wudu. Ini kajian kita ini belum selesai. Pindah sedikit terkait megang biji dan lain sebagainya. Sunnah wudu ini banyak, saudara. Aduh, nggak keburu kayak saya neranginnya. Baru sampai sini. Sunnah wudu ini banyak. Yang disunnahkan kita wudu, jumlahnya banyak. Ada kitaran 21 sunnat kita berwudu. Kebanyakan karena perbedaan madhab. Oleh karena dalam madhab Syafi'i itu ada kaidah seperti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu sunnat. Ulama bilang batal, kita tidak, sunat diambil jadi wudhu lagi. Nah, bicara itu banyak unsurnya. Maka di sini ditulis oleh kiai kita, na'am yundabul wudu'u min masinahwil anati. Akan tetapi walaupun di luar tadi yang batalin, di luar batang tadi, dubur yang tadi hitam itu, perempuan dua bibir tempat bertemunya, tapi ada perkara-perkara di mana wudu disuruh oleh agama, tapi tidak wajib, cuman sunat wudunya. Sunat wudu yang mana itu? Pertama, bila orang itu memegang bulu kemaluan. Kita pegang bulunya aja, baru pegang bulu doang tuh, kemaluan kita kepegang, itu sunnah wudu. Sebab ada madhab bilang itu batal. Pegang bulunya doang itu batal. Kenapa? Kalau dalam mazhab kita ihtiyat, preventif. Sebab man hama haulal hima yushiku an yarta'afi. Main-main pinggir jurang, jangan-jangan cebur juga. Udahlah wudu, pegang kemaluan. Itu punya bulunya dipegang, itu wudu. 21-an lah yang perbedaan madhab. Tapi kalau di madhab kita ini dari 4-4-nya itu ada 78 sunnah wudu. Kalau dari seluruh madhab kita pegang, kita wudu ini disunatkan, ada 78
kesunatan kita wudu. Yang pertama, pegang bulu kemaluan. Itu pegangnya sunat wudu. Enggak wudu, enggak apa-apa. Tapi ada ulama yang rewelin ente batal sholat yang gak sah, daripada direwelin orang, wudu aja dah. Begitu madhab Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i itu orangnya bijak, madhabnya luas. Ada seorang wali min aulia illah mimpi ketemu Allah, bukan ketemu Rasulullah. Itu udah sering, ribuan kali. Temu orang tua udah itu. Ini mau ngimpi ketemu Allah. Kalau kita tahu salah ke situ, ketinggian Rasulullah, tinggian. Orang tua aja jarang, yang sering gondorua mulu gondorua. Ndak jelas kalau tidur ngimpinya, ndak baca doa mungkin tidurnya. Jadi orang kalau mimpi ketemu Nabi, ketemu wali-wali dulu dalam tidurnya. Sering ketemu wali-wali, baru nanti ketemu Nabi. Ndak bisa. Mau ketemu Pak Presiden Jokowi aja, satpam dulu, pas pampres, ini dulu rapi banget, berkali-kali. Apalagi ketemu Nabi, hijabnya banyak, 70.000 hijab menuju Nabi, lama. Begitu. Apalagi lah kita jarang baca solawat, nah, rada repot. Temu Nabi. Ini pegang bulu kemaluan itu membatalkan wudu kata satu madhab. Kalau kita tidak, maka sunat saja, sunat wudu, sunat. Itu satu. Mana lagi? Wabatinil aliyati. Dua, yang sunat wudu memegang bagian dalam bokong, tapi bukan liang tainya, yang hitamnya, bokong yang rada kejepit, tapi itunya enggak kepegang. Ini doang, enggak ke situnya. Itu udah batal dalam madhab lain. Kalau kita sunat sebab main di pinggir jurang, begitu, udah batal. Sunat doang madhab kita. Ndak, sebab itu tidak membatalkan wudu. Bukan multaqal manfad, bukan tempat bertemunya lobang, bukan. Ini masih pangkal paha, bokong. Mana lagi yang sunat wudu? Memegang biji. Madhab Malik, Imam Malik, seperti dalam kitab Al-Mudawwanah Fiqih Maliki, itu diterangkan megang biji telur. Tadi bukan telur, baso namanya. Itu nanti kalau dibilang megang baso batal wudu, nantinya baso yang ono nantinya. Ini nih. Ini megangnya itu kalau kita sunat wudu. Ada orang, saya megang biji, wudu batal enggak? Tidak batal. Tapi sunat wudu ada dalam Fathul Muin. Begitu kita mah. Cukup begitu aja. Mana lagi? Memegang bulu yang tumbuh di zakar. Kadang di zakar tuh ada berbulu juga. Dipegang. Itu sunat wudu. Madhab kita tidak batal, tapi ada madhab memegang itu sama dianggap memegang kemaluan. Mana lagi? Wa asli fakhidin, pangkal paha, ujung paha tuh. Kita pegang punya wudu, gatal banget. Pegang. Sunnah wudu batal? Tidak, tapi ada madhab lain bilang batal. Mana lagi? Memegang anak kecil perempuan, selaman. Ada anak kecil umur 7 tahun. Udah belum? Oh udah. Jadi saya tutup segini aja dah. Kita ulang dari na'am yundabul wudu, biar enak bedahnya. Di poin itu pas garis itu, di situnya. Na'am, enggak di tengah. Hah? Di tengah.
Waduh, naruh itunya yang nerjemah itu mestinya harus dibawa garis baru. Jadi garis barunya bunyinya apa? Ya udah di tengah itu aja dah. Ini na'am itu aja. Kita ulang. Nanti di kalimat na'am ada na'am. Ingetin saya dari situ. Kita bakal bedah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Atau ada pengumuman? Doa saja. Oh iya, baik. Mic-nya enggak ada, enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Maaf, saya Muhammad Sigit dari Bintang Sektor 2 Kelantanas. Karena saya mohon maaf sama Kiai, karena selama ini saya mengikuti kajian Kiai dan begitu mohon izin. Ada pertanyaannya mengenai tentang sholat qadha. Apakah sholat qadha itu sama dengan sholat jamaah? Dan sholat qadha itu bagaimana cara melakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit. Bagus dengan mengikuti kajian itu. Begitu juga jamaah yang hadir bisa diikuti dan diulang kajian ini di RTQ TV, RTQ, Rumah Tahfidz Al-Quran TV. Itu di situ. Nanti bisa diulang. Lalu bagaimana yang disebut sholat qadha, apa sama dengan jamak? Beda. Qadha itu artinya bayar hutang. Kalau jamak adalah menggabung dua sholat dalam satu waktu. Itu beda dengan jamak. Kalau jamak adalah dispensasi agama, rukhsah, yang ajarannya datang di tahun 9 Hijriah, itu jamak. Kalau qadha cukup tua. Qadha ini artinya membayar sholat yang ditinggalkan. Sebab di dalam sholat ini ada dua komponen yang harus dipenuhi. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat ada waktu yang ditentukan. Artinya sholat ini dua komponen seperti bayar listrik. Bayar listrik atau bayar telkom itu ada dua komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah yang disebut pembayaran kayak pemakaian. Yang kedua adalah waktu. Bila waktu itu habis tapi pembayaran belum, enggak hilang. Itu dalam listrik atau telepon. Kemudian ibaratnya kita bayar telepon dari tanggal 5 sampai tanggal 20 tiap bulan. Lalu sekarang sudah tanggal 28. Lalu kita datang ke loket Telkom atau loket listrik. Kita datang ke sana, lalu kata penjaga loket, sorry Bapak, ini udah tanggal 28, udah kelewat, mestinya tanggal 20, jadi Bapak enggak usah bayar. Begitu enggak kira-kira? Nah, begitu enggak? Jadi gimana? Iya bayar juga, malah plus denda. Itu begitu. Qadha begitu. Karena Allahnya nyuruhnya aqimus shalah, namanya perintah salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, namanya waktu salat. Bila waktu sudah habis, ibarat Isya udah adzan subuh, kita belum sholat Isya, namanya waktunya habis. Tapi aqimus shalah belum, maka dia wajib mendirikan sholat. Ini yang disebut qadha.
Apa qada, apa ada? Kalau qada salat di luar waktu. Kayak sekarang udah isya, maghrib. Ini kalau kita sholat maghrib sekarang namanya qada. Kenapa qada? Bayar yang waktunya udah habis, namanya qada. Ada bayar masih pada waktunya. Bayar. Begitu, bayar masih pada waktunya. Jadi yang disebut bayar masih pada waktunya itu bahasa Arabnya ada. Ketika ditanya bagaimana niatnya, tuh ngerubah kalimat adaan jadi kodoan, adaan cash, kodoan kodo, itu aja yang dirubah. Ibaratnya usolli fardhal isya'i arba rakaatin mustaqbil qiblati, adaan kita ganti kodoan, itu aja. Kodo itu kapan kodoknya? Kapan saja, sebab itu mimbabit taubah, daripada bab taubat. Karena qada ini bayar utang bebas, enggak mesti isa bayarnya isa. Seperti saya ke Pak Sigit, utangnya jam 7 pagi, lalu saya datang ke rumah Pak Sigit malam ini jam 7. Nih Pak Sigit, saya mau bayar utang. Jangan, besok pagi aja karena Anda utangnya jam 7. Begitu nggak kira-kira? Jadi kalau orang mau bayar utang jam berapa kita terima? Hah? Kapan aja. Allah begitu. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata abdihi malam yughargir. Allah terima qada salat itu selama dia masih hidup. Ya kurang lebih demikian singkatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.